yang bikin video tuh mikir kalau pakai gambar Malaysia tuh bisa ningkatin prestige visual. Gila sih. Itu kayak lo promosiin rumah lo, tapi lo pajang foto rumah tetangga karena rumah dia kelihatan lebih estetik. Memalukan sekali, geng. Ini sama saja dengan mengklaim, mempromosikan pelancongan Indonesia, namun menggunakan gambar Twin Tower ataupun disebut KLCC. Waduh, ini... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ini membuat malu orang Indonesia, geng, ya. Dengan dengan ketua wisata Indonesia, geng. Kenapa? Seorang YouTuber juga sampai kesal dengan hal ini, sampai malu dengan hal ini. Kenapa, geng? Tiba-tiba gambar Menara Kuala Lumpur, KLCC TRX dan Merdeka 118 muncul dalam video promosi pelancongan Indonesia. Rupa-rupanya, geng. Waduh. Ini namanya seperti mengklaim gambar ini ya. Ini mengklaim kayak gitu. Menurut Ikinya mengklaim kalau sudah gambar Malaysia terus dipromosikan di pelancongan Indonesia. Ini sudah mengklaim kayak gitu, geng. Nah, namun ya, geng, ya, daripada influencer ataupun TikToker ataupun apa ya, geng, ya, tidak marah tentang hal ini ya gitu. Tidak seperti ya TikToker kita kayak gitu, geng. Ya mungkin ada juga nanti akan marah dan lain sebagainya. Namun tidak seperti netizen kita. Kalau ini ganjang apalah perangi Malaysia. Ya ampun, geng. Oke, geng, tentunya kalian penasaran seperti apa sih kronologinya video kali ini? Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share-nya. Apa bunda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Gue bener-bener kesel sih lihat video promosi dari Kementerian Pariwisata Indonesia yang tiba-tiba masukin gambar KLCC, TRX, sama Merdeka 118 ke dalam footage promosi Wonderful Indonesia. Lo bayangin ya, lo jualan negara lo, tapi lo pakai landmark negara lain sebagai background tanpa penjelasan apa-apa. Terus lo tulis gede-gede, temui keajaiban Indonesia di Trafex ATF 2025. Lah terus, orang-orang luar negeri yang nonton itu harus mikir apa? Mereka mikir KLCC itu di Jakarta gitu. Dan yang paling nyebelin, ini bukan akun fanbase random yang bikin video asal-asalan. Ini official account dari kementerian, bro. Resmi. Verified. Masa sih lo bisa seceroboh itu? Gak ada yang nge-review dulu apa? Lo pikir ini konten TikTok buat iseng-isengan? Ini acara internasional. Trafex yang dilihat banyak negara. Kredibilitas lo sebagai instansi pemerintahan dipertaruhkan di sini. Terus netizen Malaysia ngamuk, baru deh keluar penjelasan katanya acara itu bakal diadain di Malaysia, tepatnya di Johor. Makanya mereka pakai gambar Kuala Lumpur. Hello, terus kenapa nggak lo tulis aja Trafex bakal digelar di Malaysia atau booth Indonesia di Johor gitu, kek? Ini kagak ada penjelasan. Yang ada cuma branding Indonesia doang, tapi latar belakangnya full cityscape Kuala Lumpur. Gila aja sih, ini bukan miskomunikasi, ini pure blunder. Dan jangan salah ya, netizen Malaysia tuh bukan marah tanpa alasan. Mereka emosi karena udah berkali-kali kejadian kayak gini. Kadang budaya, kadang makanan, kadang tarian. Sekarang landmark. Lo kalau jadi mereka juga pasti panas lah. KLCC itu simbol nasional, kayak Monas buat kita. Masa lo gak mikir 2 kali sebelum lo pakai itu di video yang mewakili negara lo? Yang paling memalukan tuh bukan cuma orang Malaysia yang kesel. Netizen dari luar negeri juga ikutan salah paham. Ada yang komen, wow, I didn't know Indonesia had buildings like this. I can't wait to visit Jakarta and see the Twin Towers. Gila sih, damage-nya udah kelewat jauh. Cuma karena satu video, citra 2 negara bisa kacau. Gua ngerti banget kalau Indonesia punya niat baik mau promosiin partisipasi mereka di Trafex. Tapi caranya itu loh, jangan ngaco. Lo kan punya Raja Ampat, Labuan Bajo, Bali, Bromo, Lombok, Sumatera, semuanya punya pemandangan yang ngalahin iklan luar negeri. Kenapa malah ambil gambar dari negara tetangga? Dan yang bikin tambah gondok, bukannya langsung keluar permintaan maaf atau klarifikasi dari awal, malah diem dulu sampai rame, baru deh keluar statement klarifikasi.
Damage udah kejadian, persepsi orang udah kebentuk. Ini namanya manajemen krisis yang payah. Kayak lo numpain kopi ke baju putih orang, terus lo bilang, sorry ya tadi gua nggak sengaja, tapi noda udah nempel. Ini tuh bukan masalah sepele bro, ini soal identitas, representasi, dan kehormatan nasional. Negara lo dikenal dari cara lo komunikasiin diri lo ke dunia. Kalau video lo aja udah misleading, apalagi yang lain. Dan please deh, jangan ngeles pakai alasan, kan sesama ASEAN. Iya bener, ASEAN itu kerja bareng. Tapi kerja bareng itu tuh bukan berarti lo bisa pakai simbol negara lain tanpa konteks. Harusnya justru lebih hati-hati karena kita tetangga. Lo harus tunjukin respect, bukan ngasih bahan buat orang berantem di medsos. Kalau Malaysia bikin video promosi pariwisata terus pakai gambar Borobudur atau Nusa Penida tanpa izin, lo pasti ngamuk juga kan? Jadi jangan munafik. Kita semua harus belajar buat lebih peka dan lebih teliti, apalagi kalau udah mewakili negara. Capek banget sebenarnya ngomongin hal kayak gini terus. Ini bukan pertama kali kejadian, tapi setiap kali kejadian selalu aja jawabannya salah paham, kekeliruan teknis, miskomunikasi. Berapa kali lo mau ulang kesalahan yang sama? Pokoknya next time tolong banget ya. Kalau mau promosi, pastiin tim kreatif lo ngerti konteks, ngerti geopolitik, ngerti batasan. Jangan sampai video promosi yang niatnya manis malah jadi blunder yang pahit. Karena sekarang bukan keajaiban Indonesia yang dibahas kan, tapi kenapa kok KLCC bisa-bisanya masuk ke video lo? Malu, geng. Malu. Dan yang bikin tambah nyolot, kayaknya mereka tuh nganggep netizen tuh nggak ngerti atau gampang dilupain gitu aja. Padahal netizen sekarang udah melek info, cepet banget nangkep blunder-blunder gini. Begitu video itu naik, 1 jam kemudian udah rame di X, TikTok, Instagram, semua pada bahas. Dan bukan cuma orang Malaysia yang nyorot, tapi juga anak-anak muda dari negara ASEAN lain pun pada ikut nimbrung. Malah ada yang bilang, lah ini ASEAN apaan? Masa landmark negara tetangga bisa dipakai Lo ngerti nggak sih, kalau lo wakili negara, segala hal yang lo post itu mencerminkan integritas. Gak ada ruang buat, salah upload. Dan lucunya lagi, kayaknya yang bikin video tuh mikir kalau pakai gambar Malaysia tuh bisa ningkatin prestige visual. Gila sih. Itu kayak lo promosiin rumah lo, tapi lo pajang foto rumah tetangga karena rumah dia kelihatan lebih estetik. Gimana orang mau respect sama lo kalau lo sendiri aja nggak pede nunjukin apa yang lo punya? Terus lo bayangin, Kementerian Pariwisata Indonesia ini kan punya segudang footage destinasi keren. Nih ya, lo bisa aja pakai shots dari Labuan Bajo pas Golden Hour, drone shot Borobudur pas matahari terbit, underwater view Raja Ampat, atau vibe tenang di Danau Toba. Itu tuh udah cukup banget buat nunjukin keajaiban Indonesia. Tapi kenapa harus ambil shortcut pakai si Kuala Lumpur? Emang tim kreatif lo nggak punya footage lain? Atau jangan-jangan malas riset dan editing? Dan lo tahu gak yang paling ngeselin? Ini bukan soal nasionalisme sempit atau saling sikut antar negara tetangga. Ini soal prinsip. Branding pariwisata buat jual warisan dan keunikan lo ke dunia luar. Tapi lo malah tunjukin landmark negara lain, terus ngarep orang percaya sama originality lo? Come on. Itu kayak lo jual batik tapi motifnya dari kain tenun Vietnam. Lo tahu gak sih impact dari semua ini? Traveler-traveler internasional yang nonton video itu bisa salah kaprah. Mereka mikir Indonesia itu ya yang ada KLCC-nya. Mereka mungkin planning trip ke Jakarta, tapi ngarep bisa jalan-jalan ke Surya KLCC. Dan pas sampai, kecewa. Terus, siapa yang disalahin? Ya negara lo sendiri, karena lo ngasih ekspektasi palsu. Ini efek dominonya bisa sampai ke trust traveler sama brand pariwisata Indonesia loh. Belum lagi, citra Indonesia di mata tetangga. Malaysia tuh negara yang sering banget kerja bareng sama Indonesia di forum internasional. Tapi kalau lo terus-terusan kayak gini, ngeblur batas identitas visual negara orang, trust itu bisa drop. Mereka bisa mikir, ini negara niat berteman atau cuma mau manfaatin visual kita doang? Lo pikir ASEAN itu komunitas serumpun yang bisa asal comot simbol satu sama lain? Gak gitu mainnya bro. Kita kerja bareng ya. Tapi dengan respect, bukan dengan asumsi. ASEAN bukan buffet yang lo bisa ambil apa aja seenaknya buat lo plating ulang. Intinya, lo punya 1001 destinasi, budaya heritage. Semuanya bisa diangkat dengan cara elegan dan autentik. Tapi lo malah pilih jalan pintas yang bikin orang salah paham. Dan parahnya lagi, lo gak langsung ngaku salah. Lo justru nunggu sampai publik ngamuk dulu, baru deh lo klarifikasi pelan-pelan. Padahal damage udah nyebar kemana-mana.
Dan ingat ya, ini bukan cuma soal satu video. Ini soal cara lo representasiin negara lo sendiri ke dunia luar. Sekali lo kehilangan kredibilitas, susah buat bangun ulang. Jadi mending lo introspeksi deh, mulai dari siapa yang approve konten kayak gitu sampai siapa yang megang akun resmi kementerian. Karena jujur aja ini tuh bukan cuma memalukan, tapi juga nunjukin bahwa sistem lo tuh lemah banget dalam quality control. Gua harap banget ini terakhir kalinya kejadian beginian muncul. Tapi jujur aja dengan pola kayak gini, gue nggak yakin. Dan lo tahu yang lebih ngeselin lagi. Setelah video itu rame, terus mereka coba damage control, bilang, oh itu karena eventnya bakal diadain di Malaysia, makanya kita tampilin KLCC. Lah, bro, itu alasan yang super malas banget. Ya kalau lo mau highlight lokasi event, ya lo bilang dong, tulis jelas-jelas acara bakal digelar di Johor, Malaysia, kayak. Atau dating ke booth Indonesia di Trafex 2025 di Johor. Oke, jangan lo pajang skyline Kuala Lumpur terus kasih tulisan Wonderful Indonesia. Itu bukan promosi, itu ngibul. Visual matters, cuy. Di era digital sekarang, orang tuh lebih gampang percaya sama apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka baca. Jadi ketika lo taruh visual Kuala Lumpur, terus branding lo tulis Indonesia, otak penonton langsung ngasih sinyal, oh ini bagian dari Indonesia. Lo bikin orang-orang yang gak ngerti geografi Asia Tenggara makin bingung. Lo bantu nyebarin misinformation. Lo ngerti gak sih betapa kacau dampaknya? Dan yang bikin kepala makin panas, kayaknya orang-orang yang megang konten ini tuh gak belajar dari kesalahan sebelumnya. Ini bukan pertama kali Indonesia atau negara lain bikin blunder visual kayak gini. Udah sering kejadian soal budaya, diklaim, makanan diklaim, tarian diklaim. Sekarang landmark, lo nambah satu lagi ke daftar panjang konflik budaya yang sebenarnya bisa dihindarin kalau lo punya common sense. Netizen tuh bukan ban budak kementerian yang harus nerima mentah-mentah semua konten dari pejabat. Sekarang eranya keterbukaan informasi. Lo salah, lo dikritik, lo ngaco, lo disorot. Gitu aja kok repot. Tapi yang lebih repot tuh, kenapa lo nggak bisa hire tim kreatif yang punya otak? Dan jangan salah sangka, bro. Gue ngomel gini bukan karena gue benci negara sendiri atau benci negara tetangga. Justru karena gue sayang dua-duanya. Tapi yang bikin kecewa tuh karena kesalahan gini tuh memalukan banget. Ini udah level internasional loh, bukan konten riseh buat story pribadi. Lo megang nama bangsa. Harusnya ada standar yang jauh lebih tinggi dari sekadar ya udah upload aja nanti kita klarifikasi kalau rame. Apalagi lo representasiin Indonesia, negara yang punya budaya ribuan tahun, punya ratusan etnik, puluhan ribu pulau, bahasa daerah bejibun, makanan khas sampai nggak kehitung. Tapi kenapa lo malah pakai KLCC buat jualan? Ironis banget sih. Lo punya Borobudur, tapi malah pajang gedung Malaysia. Lo punya Candi Prambanan, tapi lebih milih latar skyline kota orang. What kind of branding is that? Gua bener-bener berharap pejabat-pejabat yang bertanggung jawab nonton sendiri video itu sambil nanya ke diri sendiri, kenapa ya kita pakai ini? Layak gak sih? Dan kalau gak bisa jawab dengan yakin, ya jangan publish. Jangan nunggu netizen jadi alat filter. Lo yang dibayar pakai duit rakyat, lo yang harusnya kerja lebih keras buat mikirin sebelum lempar ke publik. Dan satu lagi, please lah, stop underestimate power of visual culture. Lo bisa ngasih 1000 alasan dan klarifikasi panjang lebar, tapi yang nempel di kepala orang tetap yang pertama mereka lihat. Dan kalau yang mereka lihat itu misleading, damage-nya permanen. Branding yang lo bangun puluhan tahun bisa rusak cuma karena satu video bego yang isinya gak sinkron antara visual dan pesan. Jadi tolong banget lo punya kesempatan gede buat representasiin Indonesia di panggung dunia. Gunain itu dengan benar. Comot, reset, dan semua orang bakal lo tanpa lo jasit. Karena dunia digital gak kenal konteks kalau lo gak kasih konteks itu sendiri. Memalukan sekali, geng. Ini sama saja dengan mengklaim, mempromosikan pelancongan Indonesia namun menggunakan gambar Twin Tower ataupun disebut KLCC. Waduh, ini gimana tim kreatifnya? Ini gimana kerja mereka kayak gitu untuk menarik para pelancong-pelancong dari luar negara untuk masuk ke negara kita. Namun menggunakan gambar background negara lain, kota lain yang jelas-jelas ya itu sangat dah mendunia, dah terkenal di mana-mana kayak gitu, geng. Aduh. Gimana ini para para pekerja, para wisata-wisata kita, para ibu, para bapak, tolonglah jangan cuma ngomong saja.
Kerjalah yang betul-betul untuk negara kita. Kayak gitu loh. Kita bukan membenci negara kita, tapi kita itu malu dengan hal-hal seperti ini. Masa kita selalu dengan negara jiran Malaysia? Masa kita selalu aduh ini punya kita ini saling mengklaim ini dan lain sebagainya kayak gitu, geng. Ini gambar ini dipromosikan di video pariwisata kita. Malu, geng, gitu. Kiranya di Indonesia yang tidak pernah ke Malaysia, yang tidak tahu Twin Tower. Namun yang sudah tahu, wah kok seperti ini Indonesia. Membuat malu negaranya sendiri. Menjiplak ataupun mengklaim gambar KLCC untuk dipromosikan. Gimana, geng martabat dan harga diri kita. Kalau seperti ini, kalau sudah ngamuk, masa kalian mau sakit hati para netizen Konoha? Kan, ih. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.